wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihimul ladzina naqalu ilayna sunnata bi ahsanir riwayat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa perjalanan kehidupan kita di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini sudah menghantarkan kita di dalam penghujung bulan Ramadan, yaitu di hari yang ke-24, di mana ini merupakan sesuatu yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat bulan Ramadan yang Allah menyampaikan dengan ayyaman ma'dudat, waktu-waktu yang berbilang yang orang yang berada di dalamnya itu akan mendapati bulan Ramadan terasa sangat cepat. Dan di dalam bulan Ramadan ini, dengan banyak tema-tema ceramah yang sudah disampaikan oleh para ustadz, kita akan mendapati bahwa Ramadan merupakan bulan yang sangat erat kaitannya itu dengan Al-Quran, sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam rangkaian ayat-ayat tentang bulan Ramadan itu. Di awal ini saya ingin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut tentang kalimat yang disebutkan oleh Nabi SAW kepada kaumnya, di antaranya itu di dalam surat Al-Furqan ayat 30, ketika Allah menyampaikan tentang kalimat Nabi Muhammad SAW, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan ketika Rasul berkata syakian ila rabbih, ketika Nabi SAW ini kata-katanya ini mengandung sifat keluhan dan aduan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini terasing dari kehidupannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat dalam tafsir para ulama, di antara tafsir Ibnu Katsir, maka disebutkan bahwa kalimat Nabi SAW ini konteksnya adalah asyakawah, aduan. Nabi SAW itu sedang mengadu, sedang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi yang sangat jarang mengadu, apalagi mengeluhkan tentang kaumnya, tentang umatnya. Kita bisa lihat di antaranya dalam hadis sahih, ketika Nabi SAW menyampaikan inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah, bahwa setiap nabi sebelumku, mereka itu dibekali sama Allah satu doa mustajab, yang mereka sudah menggunakan doa itu untuk meminta keselamatan dari kaumnya. Kemudian Nabi menyampaikan wa ana akhtabi'u da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku, kata Nabi SAW, masih menyimpan satu doa mustajab itu untuk aku gunakan sebagai syafaat bagi umatku nanti pada hari kiamat. Jadi untuk urusan cinta itu, Pak, Masya Allah, Nabi SAW itu nggak perlu kita ragukan. Tapi ternyata untuk urusan Al-Quran, Nabi SAW itu harus mengadukan kepada Allah tentang kaumnya itu, bahwa di antara umatnya ada yang mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang terasing dari hidupnya. Bayangkan ya, orang dengan Al-Quran itu asing, dia itu nggak akrab dengan Al-Quran, disuruh baca nggak bisa. Bahkan ketika sudah dipertemukan dengan bulan Ramadan pun, Al-Quran itu masih belum menjadi sesuatu yang menggugah hatinya dia. Di saat orang-orang itu berlomba-lomba untuk menghatam-hatamkan Al-Quran, bahkan sampai tertatih-tatih, artinya bacanya itu masih mengulang karena belum lancar, tapi dia terus berusaha untuk menghatamkan. Tapi di waktu yang sama juga ada orang yang masih belum tergugah hatinya itu untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sampaikan, kalau di bulan Ramadan kita itu masih belum bisa tergugah hati kita untuk dengan Al-Quran, maka harus dengan cara apa lagi? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Di 11 bulan di luar bulan Ramadan sudah bisa dipastikan bahwa orang seperti itu akan sangat jarang berinteraksi dengan Al-Quran, ketika mereka tidak menjadikan bulan Ramadan itu sebagai sesuatu momentum untuk mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa Nabi SAW sampai mengadukan kaumnya dengan Al-Quran itu? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran ini memiliki dampak yang sangat besar ke dalam masyarakat Arab ketika itu. Karena yang mengerti tentang Al-Quran di zaman itu bukan hanya orang beriman, Pak.
Karena ketika Al-Quran itu pertama kali turun, orang-orang beriman itu sedikit ya. Yang banyak itu tentang orang-orang kafir. Orang-orang yang mereka itu menjadi sasaran khitab, sasaran kata-kata yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang kafir. Makanya kita mendapati sekelas Abu Jahal itu adalah orang yang pemahaman Al-Quran itu jauh lebih baik daripada kita itu. Kenapa seperti itu? Karena mereka paham bahasa Arab, Pak. Jadi Abu Jahal itu, orang-orang Quraisy di zaman itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan bagi mereka. Kenapa? Karena Al-Quran ini itu seperti sihir kalau mereka bilang itu. Sekali orang mendengar, orang itu langsung tertarik gitu. Kalau kita kan hari ini dengar Al-Quran itu tertarik kalau suaranya bagus kan ya. Imam suaranya bagus, tertarik kita ini. Kalau nggak bagus, nggak tertarik gitu. Jadi harus suara bagus dulu gitu. Di zaman dulu tuh nggak ada kayak gitu, Pak. Karena tolak ukurnya itu bukan suara, tapi mereka paham tentang makna Al-Quran itu. Makanya mereka kalau diminta untuk membaca syahadat, mereka nggak akan mau, karena mereka tahu konsekuensi dari dibalik kalimat itu. Maka orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahal dan teman-temannya itu, mereka sangat paham betul tentang Al-Quran itu. Maka Abu Jahal ini, Pak, memang sebenarnya otak besarnya ini Abu Jahal dia nih. Jadi Abu Jahal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Abu Jahal ini punya paman. Yang pamannya ini orang yang paling senior. Yang senioritasnya itu kurang lebih setara dengan pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Jadi Abu Jahal punya paman yang disebutkan orang yang sangat cerdas, orang yang sangat diagungkan, sangat dihormati, sangat dimuliakan oleh keluarga besarnya, yaitu Bani Makhzum. Dan juga orang yang sangat ahli tentang syair, tentang ahli tata bahasa Arab itu. Sampai dia itu mengatakan, fama fikum min rajulin a'lamu bil asy'ari minni wala bi rajizihi wala bi qasidihi wala asy'aril jinni minni. Dia mengatakan, kan semua orang Quraisy tahu bahwa aku ini adalah orang yang paling ahli syair. Semua syair tentang manusia itu aku tahu, bahkan syair jin pun saya tahu. Saking ahlinya dibicara seperti itu, Pak. Namanya Walid bin Mughirah. Bedanya dengan Abu Thalib. Abu Thalib itu miskin, Pak. Walid bin Mughirah ini orang kaya, orang terpandang, tokoh masyarakat besar Quraisy. Nah, suatu hari Abu Jahal ini datang ke Walid bin Mughirah itu. Jadi dialog ini. Jadi sebenarnya ini rahasia di balik layar sebenarnya. Tapi sama Allah itu diungkap. Saking orang kafir tertinggi di zaman itu, Pak, yang Al-Quran itu sedang turun, mereka itu juga bingung tentang bagaimana menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang buruk gitu. Mereka bingung tentang bagaimana Al-Quran ini sudah semakin lama nggak terbendung lagi, tidak terhentikan lagi dia. Kaum muslimin dengan Al-Quran itu semakin lama tuh semakin tidak terhentikan dia. Makanya sekelas Abu Jahal, Walid bin Mughirah dan teman-temannya itu kebingungan bagaimana menghentikan kaum muslimin itu. Akhirnya Abu Jahal itu datang kepada Walid bin Mughirah. Dia mengadukan tentang Al-Quran dan kaum muslimin ketika mereka bersatu itu menciptakan sebuah irama yang sangat luar biasa di tengah masyarakat Arab di zaman itu. Puncaknya itu adalah ketika para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin Arab itu ketika mereka datang ke Mekah, itu kan mereka tawaf, Pak, muterin Ka'bah itu. Nah, Nabi SAW itu suka duduk di depan Ka'bah, di depan Ka'bah itu. Yang Nabi bukan hanya duduk, Nabi SAW depan Ka'bah itu membaca Al-Quran keras-keras. Yang jadi masalah adalah para pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh besar suku kabilah itu, mereka itu paham syair mereka itu. Jadi kalau dengar Al-Quran, mereka itu langsung tertarik. Dan kalau mereka masuk Islam, yang kalau masuk Islam itu pemimpin, satu suku masuk Islam itu. Ini yang ditakutkan sama Abu Jahal nih. Abu Jahal ini udah ketar-ketir kalau bahasa kita itu. Udah khawatir Al-Quran ini semakin merajalela dia. Makanya Abu Jahal itu bilang ke Walid bin Mughirah, wahai paman, coba dong antum keluarkan satu kalimat, statement, ya kayak konferensi pers ya, tentang apa yang kemudian dibaca sama Muhammad ini. Karena Al-Quran ini sudah semakin lama sudah tidak terbendung lagi nih, Pak. Kemudian Walid bin Mughirah sebagai tokoh masyarakat di situ dimintai, dipaksa oleh Abu Jahal, keponakannya itu juga bingung dia. Karena Walid bin Mughirah itu mengatakan, saya harus berkata apa tentang apa yang dibaca sama Muhammad? Maksudnya Al-Quran. Saya harus berkata apa tentang Al-Quran itu?
Kemudian Walid mengatakan wa inna liqaulihi lahalawah, bahwa di dalam Al-Quran itu manis dia, Pak. Bayangkan ya, orang kafir itu, Pak, itu sampai derajat bisa merasakan Al-Quran itu tingkat kemanisan itu sangat tinggi dia. Jadi kalau kita baca Al-Quran belum merasakan Al-Quran itu manis, baca terus. Orang kafir itu yang nanti dia nggak masuk Islam, karena Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Ya. Khalid masuk Islam jadi panglima besar, Walid bapaknya itu yang tadi mati kafir dia. Tapi sekafir-kafirnya mereka pun bisa merasakan manisnya tuh Al-Quran itu, Pak. Bukan suaranya tadi, saya bilang dari isi Al-Quran, konten Al-Quran itu dia bisa paham. Wa inna alaihi latolawah, jadi bukan hanya sekedar manis. Al-Quran itu dianalogikan, diilustrasikan sama Walid bin Mughirah ini kalau ibarat pohon, wa inna a'lahu la musmir wa inna asfalahu la mugdik. Jadi kalau ibarat pohon itu buahnya itu ranum dia, Pak. Buahnya itu rindang, enak, dan di bawah pohon itu mata air yang airnya itu sangat jernih dan luas. Luar biasa ya, sangat dalam sekali tentang ilustrasi yang dianalogikan oleh seorang Walid bin Mughirah ini. Sampai dia mengatakan tadi, aku harus berkata apa lagi tentang Al-Quran itu. Tapi Abu Jahal tuh maksa, emang biang keroknya Abu Jahal emang. Abu Jahal tuh maksa, udah pokoknya paman harus ngomong, mengeluarkan kalimat tentang Al-Quran itu. Kemudian kata Walid bin Mughirah, oke, kasih saya waktu sebentar, saya akan berpikir tentang Al-Quran. Nah, berpikirnya Walid bin Mughirah itu diabadikan sama Allah dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mudaththir itu. Ketika Allah menyampaikan innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar, summa nadhar, summa abasa wa basar, summa adbar wastakbar. Lihat, Pak, berapa banyak aktivitas yang dilakukan sama Walid hanya untuk memikirkan, mengeluarkan statement yang buruk tentang Al-Quran. Jadi sekelas Walid bin Mughirah itu, Pak, dia harus mengeluarkan effort yang gak sedikit itu, hanya untuk mengeluarkan kalimat buruk tentang Al-Quran. Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar, dia itu berpikir, merenung, menganalisa dan memprediksi. Walid bin Mughirah itu mondar-mandir mikir, Al-Quran apa nih Al-Quran ini? Fakutila kaifa qaddar, sungguh celaka apa yang dia pikirkan itu, celaka apa yang dia analisa itu. Summa kutila kaifa qaddar, summa nazar, kemudian dia itu melihat, menganalisa, memperkirakan. Summa abasa wa basar, itu sampai membuat wajahnya itu sampai bahasa Abbas itu wajahnya masam itu. Saking berfikirnya itu sangat dalam dia, Pak. Apa ini Al-Quran ini? Summa adbar wastakbar, sampai membuat Walid bin Mughirah itu mondar-mandir dia, Pak. Yang membuat dia itu berpaling dan sombong. Dia mondar-mandir mikirin tentang Al-Quran tadi. Kemudian dia menyampaikan statement terakhirnya, oke, kalau begitu saya akan putuskan bahwa Al-Quran ini, kata Walid bin Mughirah, in hadza illa sihru yu'sar, bahwa Al-Quran ini itu hanya kenapa kita ketika mendengar Al-Quran itu tertarik? Karena Al-Quran ini seperti mantra sihir. In hadza illa qaulul bashar, yang dia tidak lebih hanya sekedar buatan manusia, yaitu buatan Muhammad. Tentu ini tidak seberbanding lurus dengan apa yang dirasakan sama Walid bin Mughirah, karena ini desakan dari Abu Jahal tadi itu, Pak. Memang musilahnya Abu Jahal ini. Karena desakan dari Abu Jahal tadi itu, Walid bin Mughirah itu sampai harus berpikir sedemikian itu, karena keputusan tertinggi Quraisy itu tidak di tangan Abu Jahal, karena pemimpin tertinggi waktu itu ya Walid bin Mughirah itu. Jadi keputusan-keputusan besar dari Quraisy itu harus keluar dari lisannya Walid bin Mughirah. Abu Jahal tinggal ngikut aja dia, Pak. Tapi ternyata apa yang disampaikan sama Walid tadi itu menjelaskan sampai diabadikan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bagaimana orang kafir itu ketika mereka mengkaji Al-Qur'an lebih dalam, mereka itu bisa sampai derajat hudan ya, Pak.
Makanya di dalam Al-Quran itu kalimat hudan, Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk, itu bisa menjadi dua. Petunjuk bagi orang yang beriman, hudan lil muttaqin, juga bisa menjadi hudan linnas. Yang include di dalam manusia itu orang-orang kafir. Makanya kita mendapati orang-orang kafir yang mengkaji Al-Quran, menyelami Al-Quran lebih dalam, mereka akan mengeluarkan, ya, menghasilkan dari Al-Quran yang mereka kaji itu ilmuwan-ilmuwan besar gitu. Penemuan-penemuan besar yang tidak pernah mereka dapati di luar kitab suci selain Al-Quran. Karena Al-Quran dengan ilmu pengetahuan itu berbanding lurus. Ya, seperti yang contoh banyak itu. Seperti tentang bagaimana penciptaan pertama kali pesawat terbang. Itu terinspirasi dari perjalanan seorang Ibnu Firnas, salah satu dari ilmuwan besar Andalusia, ketika mereka mengkaji tentang ayat-ayat di dalam surat Al-Mulk. Ya, mendapati burung yang bisa terbang tapi nggak ada yang megangin itu. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yakbit ma yumsikuhunna illa inallah. Ini tentang bagaimana mereka itu mengkaji Al-Quran lebih dalam sampai kemudian menyampaikan mereka derajat kepada ilmu pengetahuan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu itu merupakan langkah, ya, berada di level yang selanjutnya dari Al-Quran. Cuma di awal ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita, Nabi SAW memberikan anjuran kepada kita, mencontohkan kita, yang kita melihat dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan di antara sunnah Nabi SAW disebutkan sama riwayat Abdullah bin Abbas, wa kana yudarisuhul Quran. Di dalam setiap malam bulan Ramadan, Nabi SAW itu selalu bermudarosah Quran. Artinya dua arah dia, Pak, dengan malaikat Jibril. Jibril membaca, Nabi pun juga sama membaca. Yang Jibril dan Nabi Muhammad itu sudah sama-sama mereka mengkaji Al-Quran satu sama lain. Maka di bulan Ramadan yang tinggal sisa beberapa hari ini merupakan momentum bagi kita untuk membiasakan diri kita itu dengan Al-Quran, dengan membacanya, merenunginya, mentadabburinya, mengkajinya, bahkan menghafalnya, yang itu merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Walam bisawab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala di sisa hari di bulan Ramadan ini memberikan keistiqomahan kepada kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai bukti terkuat kita untuk mendapatkan syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.